bagaimana caranya tips trik mengenai problem-problem penjualan. Halo, selamat pagi. Halo Coach. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Coach Antonio sehat? Sehat dong, sehat dong. Ya, ini kita kedatangan tamu nih teman-teman. Kedatangan tamu jauh banget, langsung dari Surabaya. Betul, Coach Dari kota Antonio Surabaya dengan Mbak Iis. Mbak Iis dari perusahaan Sevima. Nah, kali ini beliau pengen diskusi dengan saya, ngobrol-ngobrol bagaimana caranya tips trik mengenai problem-problem penjualan. Saya juga nggak tahu problem penjualannya apa. Jadi Mbak sengaja datang sini, saya sengaja kita biar diskusi, dan materi ini adalah materi-materi yang biasa saya lakukan dengan beberapa perusahaan, khususnya untuk orang-orang yang mau coaching dengan kami. Jadi Mbak Sevima bebas aja. Kok Mbak Sevima? Mbak Iis. Jadi sebentar lagi, ntar lagi Sevima sama dengan Iis berarti kan ya? Ya nggak? Amin ya. Amin. Nah, ini thank you banget udah datang jauh-jauh dari Surabaya. Sama-sama, luar biasa. Berangkat jam berapa tadi? Jam 7.45. 7.45 berarti sampai sini 8.45 jam 9 ya? Sampai sini 9.15. 9.15. Ya. Terus nongkrong di mana tadi? Nongkrong di kafe dulu. Wih, dia nongkrong di kafe. Aduh. Oke. So, kita langsung aja ya. Siap, Coach. So, ada persoalan apa yang mau dibawa dari Surabaya datang ke Jakarta mau didiskusikan? Silakan. Oke, baik. Terima kasih nih Coach Antonio Sarif atas waktu dan juga kesempatannya bisa diskusi langsung dengan Coach Sama-sama, Antonio Sarif. sebuah kehormatan buat saya. Gimana? Siap. Iya Coach. Jadi saya sendiri ini di Sevima kan udah 5 tahun nih Coach. Nah 2 tahunnya sendiri itu dulu itu salesnya itu full. Maksudnya full itu ya tele ya. Oke. Semua all out ya. all out. Ya. Dari ujung sampai ujung. Iya benar. Dari ujung sampai ujung. Benar. Nah setelah ada COVID itu dari perusahaan memfokuskan salesnya tadi. Ada yang fokus ke tele. Ada yang fokus ke lapangan. Gitu. Nah saya kedapatannya ini yang di telenya gitu. Jadi yang di telenya tadi. Nah ketika pertama kali masuk di tele tadi itu ada beberapa semacam problem nih di tim saya yang tele ini. Jadi dari sales tadi beberapa dibagi ke tele sama di lapangan. Nah di tim saya ini kendalanya sebenarnya klasik mungkin ya Coach ya. Di semua telemarketing juga mengalami hal yang sama terkait cold calling Coach. Gitu. Jadi maksudnya, nah ini biar saya nggak salah ya, karena divisi pengertian tele sama pengertian cold call beda lagi nih. Itu yang disebut namanya kan ada istilah inbound dan outbound. Kalau outbound kan ada keluar, kalau inbound masuk ke dalam, kan gitu ya. Nah kalau tele itu sebenarnya pengertiannya jualan via telepon dan closing via telepon. Nah ini beda. Nah makanya, jadi ini berupanya bukan tele nih ya. Jadi tujuannya adalah telepon untuk bikin janji temu. Betul. Nah yang nemuin ini yang tim lapangan ini. Jadi begitu Anda bikin janji ketemu, berhasil, dapat, langsung dilempar ke tim yang ke lapangan. Betul. Bukan Anda yang eksekusi. Bukan. Jadi pintu depan ya. Pintu depannya. Cakep. Nah berarti clear ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang nganggap tele itu cuman bagian itu. Enggak, tele itu adalah bagaimana bikin janji telepon sampai closing, menawarkan produk sampai bener-bener closing di deal di sana. Makanya banyak banget di kartu kredit, asuransi banyak banget pakai tele. Karena jualannya clear banget kan ya. Sama tukang tagih utang ya kan. Tapi kita kan nggak bahas itu ya, tagih utang ya. So apa yang challenge yang mau di upgrade? Jadi setelah ada corona kemarin itu tadi Coach, dari timnya di Sevima sendiri tadi itu bikin semacam kayak kegiatan-kegiatan online juga, webinar, kemudian BIMTEK, bimbingan teknis kayak gitu secara online. Nah dari situ dapatlah database nih Coach. Nah database-nya ini kan mentah banget nih ya Coach ya. Pasti. Mentah banget. Jadi ini nggak tahu juga ini kebutuhannya seperti apa, ikut-ikutan doang atau kayak gimana gitu kan ya Coach ya. Nah ini dari tim telemarketing ini harus mengeksekusi semua lead tadi lah, database tadi. Nah yang saya mau atau mungkin yang tim saya ingin tahu ya Coach ya. Ini yang pertama ya mungkin gimana sih caranya bikin kesan pertama pas waktu telepon tadi itu yang biar berkesan. orang tadi itu nggak apa namanya, aduh Sevima
Sevima-nya ini mungkin udah kenal ya karena udah ikut kegiatannya Sevima tadi. Sevima-nya udah kenal namanya Sevima gitu. Nah kadang itu ada yang ketika telepon ya udah ikut kegiatannya BIMTEK-nya, ikut seminarnya, itu tetap masih kayak Sevima. Ya itu juga kadang permasalahannya di tim tele ini tadi. Kemudian ada juga oh ya Sevima ya yang untuk mungkin sistem tadi kita udah punya gitu. Nah ini gimana sih, mungkin ada kayak tips kata-kata mutiara mungkin. Kalau kata-kata mutiara tuh kesan-kesan ya beda ya. Gini. Tapi sebelumnya kita lanjutkan, saya mau kasih tahu dulu pada teman-teman ya. Sevima ini adalah bisnisnya adalah IT, software, application, betul ya? Application yang dipasarkan untuk kampus. Betul, perguruan tinggi saja. Hanya perguruan tinggi. Hanya perguruan tinggi di Indonesia. Dan aplikasi itu untuk membantu para mahasiswa dan kampus ya pastinya ya. Kampus dan para mahasiswa untuk mereka ketika untuk pendaftaran baru, atau untuk SKS, ya dan payment segalanya kayak gitu. Betul gitu ya? Betul. Oke, jadi clear ya. Nanti kalau ada teman-teman yang tertarik langsung mesti cari tahu Sevima gitu ya. Nah, bisa kasih gambaran dulu begini. Jadi ketika kita mau telepon ke customer, saya langsung to the point. Kalau saya mau telepon ke customer, yang harus saya lakukan adalah saya harus menuliskan dulu apa 3 fitur unik dari produk Sevima. 3 fitur unik. Nah, dari 3 fitur unik ini kita harus melihat bergunanya saat kondisi apa. Usahakan, nah ini yang tricky ya. 3 fitur unik adalah 3 fitur yang dimana kompetitor tidak ada. Kalau kompetitor ada, lebih baik enggak. Lebih baik kita nggak masuk ke sana. Lebih baik gak disebut gitu maksudnya? Lebih baik gak disebut, lebih baik tidak dibahas. Kita hanya ngebahas yang fitur unik. Saya beri contoh. Ada perusahaan semen. Perusahaan semen itu bilang keunggulan produk dia adalah cepat kering. Cepat kering ya. Pori-porinya lebih rapat. Saya nggak ingat lah nama istilah kerennya apa. Pertanyaan menarik. Ada produk kompetitor juga sama. Cepat kering. Cuma bedanya mereka tidak mempromosikan. Tidak diangkat. Paham ya? Jadi mereka hanya ngebahas yang lain. Nah, pertanyaan yang sederhana, kalau kita mau unggul produk, pertanyaannya kalau mereka tidak menceritakan itu, lebih baik kita fokus kepada yang kita unggul. Kita naikkan itu yang kita angkat bikin janji temunya. Dapat ya? Karena permainan yang kita lakukan adalah bukan B2C. Sebenarnya B2C tapi konsepnya B2B. Kan maksudnya B2C berarti kan kita ketemu user langsung ya. Tapi pada dasar ketemu usernya adalah bisnis. Bukan retail satu-satu. Setuju sampai sini ya? Berarti tingkat keputusan ada lebih dari 1 orang. Setuju nggak? Betul banget. Betul banget kan? Nah, saya udah mulai tahu nih kayak problemnya di mana. Nah, jadi gambarannya begini buat saya gampang. Yang pertama ya, jadi 3 fitur unik dulu. Apa 3 fitur unik produkmu? Oke ya, saya kasih contoh. Saya kasih contohnya 1 aja ya. Ya kalau mama nanti 3, nanti kompetitor yang nonton ini kan tahu langsung ya. Jangan ya, kita 1 aja ya. Oke, kita sebutin 1. 1 fitur uniknya apa? Saya sambil nulis di flipchart. Fitur uniknya yang dimana kompetitor nggak ada. Yang dimana kompetitor nggak ada. Jadi di perguruan tinggi itu kan harus melaporkan datanya ya coach ya, per semesternya tadi. Nah, semua kompetitor itu sepertinya ya punya fitur yang namanya integrator atau yang bisa mengintegrasikan dari syakatnya langsung ke pelaporan data pangkalan data itu tadi. Nah di Sevima integrator yang mengintegrasikan tadi itu ada yang namanya fitur komparasi dan validasi. Itu. Nah yang di mungkin kompetitor itu belum ada. Komparasi dan validasi. Iya. Saya tulis dulu ya. Boleh. Walaupun yang dibahas dia saya terusnya nggak tahu apa. Saya lanjut. Komparasi dan validasi. Betul. Saya kasih gambaran dulu gini. Kenapa saya tadi mengatakan saya nggak tahu? Ini problem yang sering banget terjadi sama perusahaan software. Saya dulu pernah kerja di perusahaan software. Kita suka banget pakai bahasa yang aneh-aneh.
yang akibatnya ketika customernya denger nggak ngerti. Oh, Itu sering banget. oke. Jadi saya cuma mau kasih gambaran, ketika kita berbicara ke customer, lebih baik jangan kita pakai kemampuan IT, walaupun yang kita ketemuin orang IT. Orang IT-nya juga malu kalau dia nggak tahu jawabannya. Saya dulu kerja di perusahaan IT. Saya kerja di perusahaan IT hampir 7, 8, 9 tahun. Wah. Di perusahaan IT. Dari software sampai perusahaan hardware sampai sistem saya ngerti. Tapi ketika mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi, saya terus nggak ngerti sih. Nah itu maksudnya. Jadi artinya hati-hati dengan istilah. Kebetulan saya juga mengajar di salah satu perusahaan IT terbesar di dunia. Per hari ini kami kebetulan jadi konsultan di sana. Dan kami pun sudah menggadang-gadang tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak dimengerti orang. Karena bahasa yang tidak dimengerti itu akan membuat jadi challenge. Saya ambil contoh lagi kayak kemarin lah. Saya ngajar juga ada salah satu perusahaan sosial media terbesar di dunia. Anda udah tahu siapa yang baru aja rame-rame kasus. Pasti udah tahu dong siapa gitu ya. Kebetulan saya ngajar di perusahaannya mereka dan ketemu sama tim salesnya mereka. Nah ketika ketemu dengan tim sales, mereka pakai bahasa-bahasa jargon-jargon yang aneh. Misalnya dia sebut hero product. Hero product. Hero kan pahlawan. Hero product itu berarti produk pahlawan. Ya kan? Produk terbaik. Produk terbaik. Itu istilahnya kan hero product. Pertanyaan yang menarik, apakah hero product itu adalah common atau standar di semua bisnis produk consumer good? Tidak. Dapat ya? Walaupun mereka nyebutin hero product, saya juga paham. Cuman yang jadi masalah adalah bahasanya begitu nyebut hero product menjadi orang confused. Orang jadi bingung. Lebih baik kita memakai bahasa-bahasa yang sederhana. Ada lagi yang sekarang lagi terkenal, disebut nama istilahnya apa ya namanya? Apa namanya? Saya lupa tuh. E-commerce enabler atau apa gitu ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang term-term tuh orang IT suka aneh gitu loh. Nah, saya setelah dijelasin pun saya butuh waktu lama loh untuk memahaminya. Ketika dia nyebut gitu ya, satu teknologi gitu ya, dia nyebutin satu hal, saya bilang sebentar, coba ceritakan ke saya. Enggak, gue gak nangkep. Saya bilang saya gak nangkep. Lah pertanyaan sederhana, kalau gue aja gak nangkep, customer nangkep enggak? Lah background saya adalah orang IT loh padahal gitu loh. Saya pun juga punya perusahaan IT. Di corporate consulting itu kami punya pasti prestasi dan sales university. Dan kami punya programmer. Kami create sendiri software kami. Kami punya sales CRM loh. Untuk hanya tempat pelatihan. Kami punya software sendiri. Kami punya software afiliator. Untuk mempromosikan? Untuk mempromosikan produk-produk kami. Oke. Dapat ya? Jadi artinya pertanyaannya, bahasa-bahasa yang paling sederhana ketika kita berbisnis di bidang produk IT adalah jangan menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang banyak. Gunakan bahasa yang dimengerti. Saya kasih contoh, dulu saya pernah ngajar di salah satu perusahaan, ini udah lama banget saya berani ngomong, yaitu perusahaan Microsoft. Saya pernah ngajar di sana. Dia ada pertanyaan yang menarik, dia ngomong gini, saya bingung coach, gimana caranya ya mensinkronis antara A dengan B, B dengan C, C dengan D. Saya nggak ngerti tuh bahasa apa ini maksudin, synchronize. Ya memang synchronize kan bahasa Microsoft gitu loh. Saya tanya maksud lu apa? ABCD itu apa? Dijelasin. ABCD itu artinya pihak satu, prinsipal, B itu adalah distributor, C itu customer, D itu adalah orang yang mengadakan event acara. Mereka pakai bahasa synchronize. Saling mensinkronisasi. Nah ya paham maksud saya? Paham. Nah mulai ngerti ya? Iya. Nah kesalahan kita ketika jualan adalah menggunakan bahasa-bahasa yang seperti itu. Saya bekerja di perusahaan software house itu, berapa tahun saya bekerja di perusahaan software house, dan ketika saya memasarkan saya tidak pernah menggunakan jargon-jargon yang aneh. Jadi saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Dapat ya? Jadi gambarannya sama, kayak misalkan kayak kalimatnya nanti, misalkan contoh nih kayak komparasi dan validation gitu ya, validasi. Tugas kita membuat menjadi sederhana. Misalnya contoh, pada saat ngapain kita perlu melakukan apa dan apa.
pada saat Bapak lagi ngerjain apa, kan Bapak suka melakukan ini dan ini gitu. Yang kami namakan komparasi dan validasi. Oke. Jadi jelasinnya gitu. Jelasin pakai bahasa manusia dulu, baru jelasin istilah kerennya. Oh gitu ya Coach. Kalau biasanya kalau di Business aku sendiri ya, beda, dibalik kan? Iya dibalik, aku tahu. Nah itu kita jelasin kalau di Sevima ada fitur atau mungkin komparasi dan validasi. Kebalik. Gitu. Jadi kita nggak nyebutin dulu benefitnya tuh produk, yang kita namakan dibalik. Dapat ya? Iya. Kayak contoh juga nih waktu itu, saya ingat banget saya bekerja dengan salah satu perusahaan berkaitan dengan telepon, pasang sistem telepon dan integrasi di sistem dan telepon, itu juga sama. Mereka punya problem di sana. Ketika mereka menjelaskan presentasi, nanti mungkin ini kita bisa kupas nih. Saya berani jamin kalau sebenarnya kalau Anda bawa komputer, saya pengen lihat PowerPoint ini pun saya bisa ngelihat sesuatu. Karena saya menemukan ketika presentasi corporate, ya ini cerita ini di awal nih panjang dulu jadi biar teman-teman dapat gambaran dulu, nanti kita bisa masuk ke dalam. Biasanya mereka di halaman pertama isinya adalah perusahaan kami berdiri sejak tahun berapa. Betul. Tuh kan. Abis itu kedua adalah jasa yang kami sediakan. Betul. Kan? Pertanyaannya adalah itu cara yang salah. Cara presentasi yang salah. Yang menyebabkan kenapa nggak bisa closing. Mereka nggak. Saya paling suka dengan jargon yang dipegang Zig Ziglar. Kalimatnya gini cuman. They don't care how much you know until you know how much you care. Bahasa Indonesianya. Mereka nggak peduli seberapa pintar Anda, seberapa hebatnya Anda, nggak peduli. Sampai dia tahu lu seberapa peduli. Exactly. Oke. Kebayang ya? Ini paradigmanya kita, karena orang IT suka yang pakai bahasa keren-keren gitu loh. Apalagi ada istilah sekarang kan, saya nggak tahu ini produknya apakah dia beli satu sistem atau SaaS sistemnya kan? SaaS. Nah, SaaS lagi kan? Yeah. Nah, itu aja banyak banget cerita. Bahkan saya kasih gambarannya. Saya pernah menang project, dan ini di dalam perusahaan saya di corporate consulting. Kami menang project bikin sistem ERP sistem. Itu hampir nilainya sekitar 5 sampai 7 miliar. 5 sampai 7 miliar. Dan itu cepet banget kami closingnya. Karena ketika kami nyebutin sesuatu, tidak ada satupun kalimat aneh yang kami sebutkan. Jadi ketika mereka bikin, mereka tanya. Saya jelasin. Begitu mereka cek, oh iya ya masuk akal. Sampai ketemu sama pemilik perusahaan, sampai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, saya ngomong sama presidennya pun langsung manggut-manggut. Lah sekarang kan pasti Anda suatu saat akan presentasinya ke rektor kan? Pasti. Iya. Kalau rektornya ngerti kan, kalau rektornya nggak ngerti mereka botak lagi yang kedua kali dia. Bener. Itu yang jadi isu. Jadi isunya bukan hanya sekedar di gerbang pertama, isunya adalah di gerbang 2 saat presentasi, dan orang-orang siapa lagi yang perlu kita deketin untuk bisa project itu closing. Betul. Dan saya tahu banget beberapa software aplikasi suka gagal karena mendekati orang yang salah. Banyakan ada yang mendekati dengan cara mendekati dosennya. Atau ada juga yang model sistemnya memberikan fee kepada orang-orang tertentu. Itu enggak banget. Kalau buat saya enggak. Gitu ya. Artinya karena ada cara yang bisa kita lakukan dengan cara lebih elegan. Oke ya. Tapi nggak apa-apa, saya teruskan dulu ya. Tapi paham ya. Jadi komparasi dan validasi. Oke, sekarang saya tanya. Pertanyaan pertama tadi saya bilang kan, apa fitur unik? Yang kedua yang saya tanyakan adalah pada saat situasi apa komparasi dan validasi ini berguna? Pada saat pelaporan data di setiap semesternya per 6 bulan. Untuk jadi dari Dikti sendiri atau Kemendikbud itu mewajibkan perguruan tinggi melaporkan kegiatan perkuliahannya per semester ke Neofeeder atau ke Dikti tadi, ke pangkalan datanya itu tadi. Oke, saya ulangin lagi. Berarti ini data ini dibutuhkan untuk si Dikti. Betul. Berarti gitu ya? Iya. Berarti ini untuk kepentingan Dikti. Ya, kepentingan kampus juga. Karena kampus juga harus wajib melaporkan datanya tadi. Jadi data ini keunggulannya adalah ini untuk kepentingan kampus karena dia harus melaporkan ke Dikti. Iya. Begitu? Ada kewajiban, betul. Ada kewajiban melapor ke Dikti.
Pertanyaan saya, kalau kompetitor kira-kira dia melakukan pakai apa? Manual? Kalau kompetitor itu sama, bisa terintegrasi juga dari sistemnya tadi ke Neofeeder-nya tadi, ke pangkalan data tadi. Cuma asal langsung kirim gitu istilahnya, langsung sinkron atau langsung kirim datanya Iya, datanya ke langsung mereka receive gitu ya. iya, Oke. betul. Kalau Jadi, ini kalau di Sevima itu ada proses komparasi dan validasi dulu. Istilahnya diolah dulu datanya ini. Bener nggak sih data yang ini tuh yang akan dilaporkan gitu. Jadi errornya ini tuh di awal bukan di dibersihkan dulu iya, datanya. betul. Jadi kalau sampai ada problem, nanti problemnya nggak ada, hampir minimal error. Betul. Oh, kalau gitu kalimatnya beda dong. Kalau kalimat ini berarti artinya pada saat kapan untuk mencegah terjadinya data junk dong ya. Betul. Data sampah ya kan? Data error lah kalau keluarnya itu Oke, jadi untuk mencegah terjadinya bahwa ini data error. Kalau di tempat mereka dimasukin jadi error terus bolak-balik jadi dia bukan. Jadi keluar kayak ini ada misalnya 5 data salah gitu. 10 data salah, tapi nggak tahu nih yang salah di mana gitu. Oh, jadi akibatnya memakan waktu. Betul sekali. Berapa hari kelihatannya kalau yang pengalaman yang kamu tahu tentang kompetitor? Kalau kompetitor sendiri untuk istilahnya perbaikan datanya ya, tergantung dari pihak kampusnya. Iya, paham. Tapi rata-rata menurut kamu berapa? Harusnya sih lama ya. Saya kurang tahu juga kalau misalnya berapa lamanya. Itu juga kamu harus catat loh. Jadi sambil contoh lagi, ini juga keunggulan produk. Gini ya, ini menarik sih. Ini kalau diomongin bisa panjang banget nih cara materi. Kalau saya gini ambil contoh, corporate consulting kami mahal, kami mahal. Tetapi setiap $1 yang mereka keluarkan, mereka akan kembali $5.036. Oh bisa? Makanya kami punya rumusnya. Yang namanya adalah kami melakukan yang namanya ada teknik tertentu kami lakukan. Jadi setiap $1 yang mereka keluarkan, mereka akan kembali $5.036. Pertanyaan sama yang saya ajukan ke kamu. Kalau mereka ngerjain kompetitor, produk kompetitor, butuh berapa lama mereka mengerjakannya? Itu kamu harus tahu. Kalau belum tahu, itu PR. Oke, siap. Kenapa kalau mama dia misalkan beberapa kampus kamu tanyain berapa lama selama ini mereka kerjakan, itulah keunggulan produkmu yang bisa sebagai skrip di awal. Oke. Menghemat waktu berapa hari gitu ya. Atau menghemat rupiah. Menghemat rupiah. Kenapa? Kan tenaga kerja karyawan. Iya, lembur. Ya tadi kalau misalnya lembur, pasti lembur sih kalau kayak gitu. Betul dong? Betul. Dan yang ngerjain belum tentu satu orang tuh. Iya, pasti. Bisa beberapa orang. Betul. Dan itu berapa? Cost-nya berapa? Itu kan rupiah. Nah, itu yang diumumkan. Itu jadikan skrip di awal. Menurut pengalaman saya nih Bu, yang kami temukan di beberapa kampus, ada kampus yang jumlah mahasiswa sekian, itu sampai sekian biaya pengeluarannya. Dengan kami berarti Anda akan menghemat itu semua, dan dana kampus bisa digunakan untuk pengembangan kampus atau profitnya kampus. Cakep nggak ngomongnya? Cakep. Itu baru 1 loh, belum 3 loh. Siap. Tapi saya mau tanya Coach, kalau yang terkait tadi ya Coach ya, istilahnya menginformasikan benefitnya dari si kampus nanti kalau misalnya menggunakan Sevima, apakah itu awalnya sebelumnya itu ditanyakan dulu apakah orang itu atau dari perguruan tinggi tersebut itu mengalami ya memang pembengkakan kos atau dananya? Kalau saya gimana? nanti akan buatnya dalam bentuk skrip. Nanti kita akan bahas. Oh siap. Ini kan baru satu bagian dulu. Yang penting kamu sudah tahu nih. Oh berarti satu keunggulan produk aja gue bisa cerita gini. Gimana nanti kalau keunggulan unit kedua yang kamu akan kerjakan, unggulan ketiga kamu kerjakan, dijumlahkan total berapa? Penghematannya banyak dong. Pasti. Nah, satu. Yang kedua, diomelinnya juga lebih kecil loh. Oh iya benar. Bener gak? Bener. Mengurangi stres. Betul? Betul. Nah itu maksud saya. Jadi diambillah dari kelebihan-kelebihan produk itu yang kita masukkan. Itu yang akan menjadi skrip. Tentang skripnya gimana nanti kita akan bahas. Okay. Tapi dapetin konsepnya dulu. Yeah. Udah dapet deh? Aha.
Oke, berarti cari tahu dulu kelemahannya, kemudian cari dulu uniknya, 3 uniknya tadi. Dan pada saat kapan unik itu berguna. Kalau pakai penjelasan kamu kan sebenarnya jadi kurang menarik. Tadi kalimatnya apa? Kan setiap semester harus mengirimkan data tersebut dilaporkan ke Dikti, kemudian masuk ke sistem apa tadi namanya? Pangkalan datanya. Pangkalan data. Itu bahasa yang nggak common loh itu. Walaupun ini aja IT nih, programmer saya, dia ternyata programmer. Tapi dengerin bahasa itu kan nggak mudah itu didengerin. Tapi kalau gini Coach, mungkin dari tim saya ya, atau mungkin dari perusahaan Sevima sendiri menggunakan kata-kata yang memang itu sering digunakan di perguruan tinggi gitu Coach. Gampangnya adalah, kan balik lagi, ketika kamu telepon ke siapa dulu? Ke tim IT. Nah, pertanyaan yang sederhana, ketika kita telepon, kita bilang dulu ya, saya ulangi lagi. Setiap orang customer yang kita telepon punya KPI masing-masing. Betul. Key Performance Indicator. Iya. Key Performance Indicatornya orang IT apa? Tidak ada problem data kan? Terkadang ada Coach. Enggak, KPI. Ya bukan kenyataan KPI. Key Performance Indicator kan artinya tidak ada error ya dong. Benar, dia dianggap kerja bagus kalau nggak ada error. Betul ya? Kalau pelaporannya 100%. Pertanyaan saya. Betul. Kalau kita telepon orang IT, kita ngomong masalahnya mengenai itu, kita bilang ada penghematan sekian, buat orang IT ada efek nggak? Nggak ada. Tangkap nggak maksudnya? Iya. Nggak korelasi. Tapi beda kalau kamu teleponnya ke orang finance. Ke bagian keuangan kampusnya ya? Iya, atau bagian kampusnya. Tapi dia bilang, kan bukan saya ngurus. Betul Ibu, kami tujuan ke sini mau memberitahukan kepada Ibu bahwa kita bisa melakukan penghematan sekian loh. Kalau orang IT, dia tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan dirinya sendiri. Dia kan dipertanyakan. Lo orang IT gimana sih gini aja nggak bisa? Dapat nggak konteksnya? Iya. Ini malah disalahkan nih. Nah, nangkep maksud saya. Oke. Boleh dapat idenya? Jadi tugasnya kita adalah kalau ngomong ke orang IT, berarti skripnya juga beda lagi. Per PIC-nya di kampusnya tadi ya. Betul. Kalau orang IT kita kan ngomong, Pak, biasanya setiap semester Bapak bisa lembur sampai berapa lama, Pak? Gimana kalau lembur itu bisa kita bikin, nah kayak gitu, almost zero gitu misalkan. Mereka mikir, oh iya emang bisa Pak. Bisa. Itu yang saya mau bicarakan sama Bapak. KPI-nya itu. Saya perhatikan ya. Saya meeting sama ada 10 perusahaan, ada 10 director dari satu buah perusahaan. Ada pemilik perusahaan, ada bagian finance, ada bagian IT, ada bagian HRD, ada bagian-bagian lain, tim sales dan sebagainya. Oke, clear ya? Ada bagian marketing dan sebagainya. Pertanyaan menarik. Direktur itu KPI-nya apa? Presdir, pemilik perusahaan. KPI-nya apa? Mengembangkan perusahaannya. Profit. Penjualannya. Profit. Mereka kepentingannya adalah profit. Pemilik perusahaan loh. Pemilik perusahaan mau perusahaannya gede apa enggak, dia nggak penting. Yang penting profit apa enggak. Kalau gede kan untung Coach. Enggak juga. Tambah sakit kepala iya dia bisa jadi. Yang penting buat dia adalah profit. Orang finance. Apa KPI-nya? Orang menghemat. Betul. Bagus ya. Keren ya. Procurement. Dapat harga lebih murah. Betul. Dapat ya. Jadi tugas kita adalah setiap nelpon, kita udah mikir nih kita telepon siapa, KPI-nya apa. Jadi ketika kita nelpon tuh, skripnya semua mengarah ke masing-masing orang itu. Oke. Dapat ya? Iya. Kalau seorang sales, director sales, KPI-nya meningkatkan penjualan. Betul. Emang mereka penting profit. Ya profit itu kepentingan si owner, bukan kepentingan dia adalah omset. Bener. Masuk akal? Iya. Clear ya? Marketing kepentingannya apa? Marketing ya, bukan selling ya. Marketing kepentingannya apa? Memperluas. Brand awareness. Market ya. Brand awareness, semakin terkenal produknya, semakin unggul dia berhasil. Dapat ya? KPI-nya HRD kalau perusahaan training nih, saya lagi mau nawarin training nih. Oke, HRD bisa meningkatkan pegawainya, kemampuannya dan lain-lainnya. Enggak, supaya dia nggak disalahin ketika manggil trainernya bisa membuat timnya berhasil bagus apa enggak, kompetensinya naik apa enggak. Kalau perusahaannya omsetnya naik semuanya bagus, kan dia nggak disalahin apa-apa HRD.
Iya benar. Kalau mama jelek, HRD yang ditembak mati. Iya. Masuk akal? Masuk akal. Nah, udah pernah dapat ya? Iya. Nah sekarang coba kamu pikirkan, di kampus itu ada rektor, benar, ada dekan, ada yayasan, ada macam-macam. Mereka semua punya KPI masing-masing. Tugas kamu adalah menerjemahkan KPI masing-masing dengan produk yang kamu akan tawarkan. Jadi bikin daftarnya nih satu-satu nih. Kepentingannya apa? Lama-lama kamu akan hafal. Karena pasti kasusnya semua sama. Semua perusahaan tuh sama. KPI-nya apa? Emang sales penting tentang training? Enggak, kalau bisa nggak perlu di training karyawannya. Tapi omset naik. Betul? Maunya perusahaan gitu. Iya. Dapat ya? Benar. Training itu kan menghabiskan banyak waktu. Ngapain pelatihan? Gak penting tuh dapat ya? Nah, tugas saya adalah membujuk mereka berdasarkan KPI masing-masing. Mulai dapat konsepnya? Mulai dapat ya? Oke. Nah, sekarang udah kebayang ya? Nah, kita mulai masuk nih. Kan kita mau bikin skrip nih. Kan dari tadi itu yang diributin kan? Iya. Bagaimana cara untuk bicara di depannya kan? Nah, saya mau kasih gambaran dulu. Ketika kita jualan, ya saya menggambarkan, walaupun ada teorinya saya namanya basic, buyer, amplify, seeker, influence, coach, tapi saya mau pakai cara yang lebih mudah. Saya menyebutnya ada yang pertama adalah yang ngebayarin, yang ngeluarin duit. Yang kedua adalah orang yang mengalami problem atau mengalami rasa sakit kalau produk itu nggak berhasil, ya kalau nggak berhasil diselesaikan masalah dia. Yang ketiga adalah orang yang cuman bisa mempengaruhi. Jadi 3 ya, kita pecah jadi 3 ya. Berarti kalau buyer itu yang bayar, berarti direktur sama bagian procurement sama bagian finance. Sampai sini oke ya. Yang punya masalah produk, yang punya masalah kalau problem itu tidak terselesaikan, salah satunya orang IT. Betul. Siapa lagi yang kena? Kalau di perguruan tinggi, kalau misalnya ada masalah, selain tim IT juga wakil rektor satunya. Karena yang wakil rektor ya. Warek satu. Iya. Oke, warek kena. Akademik tadi. Dekan nggak kena ya? Dekan nggak kena, kan usernya. Berarti warek yang kena. Warek yang kena. Apalagi? Ada lagi? Warek yang kena, kemudian kalau bisa sampai warek yang kena, rektornya kena karena akreditasinya turun. Oh, jadi warek kena, rektor kena, akreditasinya turun, dipanggil yayasan. Berarti customer kamu itu berarti 3 itu tuh ya? Ya. Berarti gitu ya. Jadi udah clear ya? Jadi yang problem yang pertama adalah warek 1. IT. Terus yang kedua IT, yang warek 1 tuh IT. IT, kemudian ke warek 1, kemudian ke rektor. Kalau saya bilang, tapi jangan, kalau saran saya ke warek dulu. Warek dulu. Warek 1. Kenapa bukan ke IT? Karena yang punya problem pasti adalah warek dulu. Dan udah pasti ada problem. Tapi biasanya paling banget tahu problem itu malah IT-nya. Yang bikin sistemnya tadi. Atau dia nutup-nutupin kan? Iya benar, ada yang nutup-nutupin. Iya betul dong, maksud saya kan gitu ya. Berarti salah satunya adalah warek. Warek kan taunya kalau ada problem kan dia ngeliat cost juga kan. Nah itu maksud saya. Makanya kenapa saya mau menekankan berarti penghematan biaya. Kalau IT-nya nutup-nutupin, maka sampai kapanpun itu terkubur dalam dan tidak pernah ada cerita kisah-kisah kita ini. Betul? Iya betul. Jujur ya. Kalau gue buka, ketahuan dong saya bodoh kerjanya. Saya nggak bisa benar-benar kerjanya. Makanya oleh sebab itu saya lebih baik maju ke istilahnya ke warek 1 untuk menjelaskan penghematan berapa yang bisa kita lakukan. Oh, langsung motong gitu ya. Motong tentang penghematan. Kalau ke IT, kita ngebahas adalah kemudahan kerja dia. Kenapa mudah? Lu gaji lu tetap, tapi lu nggak tambah pusing. Kecuali memang dia suka lembur. Tapi ada yang gini coach, kalau kita kontak ke wakil rektor 1 ya, wakil rektor 1 bidang akademik tadi yang membawai sistem akademik tadi itu, kadang beliaunya itu juga kurang tahu terkait mungkin apa-apa saja yang sudah dikembangkan, apa saja permasalahannya. Ini yang menarik. Itu kita nggak usah pikirin dulu. Nanti ada caranya. Yang penting kita tahu dulu konsepnya dulu nih.